Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa melakukan pembelajaran walau masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dari sejarah, baik dari bahasa, baik dari pengertian menurut para ahli, dan juga bagaimana menerapkan pengertian sejarah dalam kehidupan kalian. Jadi sekarang kita mulai materi yang pertama. Nah, tolong disimak sampai akhir videonya dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat beberapa hal penting, karena dengan mencatat berarti kalian mengikat ilmu itu untuk tetap berada di kepala kalian gitu. Baik, pengertian dari sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun. Artinya adalah pohon. Nah, pohon di sini merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Jadi di masa lalu itu kan pasti ada yang namanya silsilah raja siapa, misal silsilah Wangsa Rajasa, keluarga kerajaan Singosari dan Majapahit begitu. Nah, kenapa dibuat silsilah seperti itu gitu? Nah, yang pertama, keturunan siapa? Oh, ternyata setelah ditelisik itu mereka masih satu keturunan dengan Ken Dedes dan juga Ken Arok. Loh, kok bisa diketahui seperti itu? Karena ada namanya silsilah keturunan raja gitu. Nah, kalau misal diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa membuat silsilah keluarga kita. Misalnya nih, saya punya keluarga, saya pengen tahu sebenarnya nenek saya itu nenek buyut saya itu siapa. Nah, di situ saya akhirnya membuat bagan seperti silsilah, atau kalau dalam gambar tersebut bisa digambarkan seperti pohon begitu ya. Nah, di situ jadi saya tahu ternyata setelah ditelusur, oh saya itu merupakan buyut atau cicit dari nenek B gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kita tahu asal usul dan juga garis keturunan kita melalui silsilah. Baik, sekarang kita lihat pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus ini dikenal sebagai bapak sejarah karena merupakan seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani. Makanya beliau disebut sebagai bapak sejarah begitu. Herodotus ini mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar. Yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Kalau misal kita ibaratkan, itu ada istilah kehidupan manusia itu tergantung pada apa yang dia usahakan. Jika usahanya maksimal, dia akan berada di titik atas roda kehidupan. Tapi kalau dia berjalan hanya mengikuti arus saja, kadang dia bisa di bawah, di roda bagian bawah kehidupan manusia gitu. Jadi seperti kehidupan manusia seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jika ingin berubah, jika kita ingin berada di atas roda tersebut, kita harus bergerak. Jadi kehidupan manusia itu seperti dalam sebuah siklus begitu. Untuk yang kedua, pengertian yang kedua adalah dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibat. Kehidupan manusia ini pasti ada yang namanya perubahan. Perubahan itu ada karena sebab dan akibat. Misal, kita tidak bisa menabung
itu adalah suatu akibat kan, kita tidak bisa menabung. Sebabnya apa? Oh ternyata kita itu boros begitu. Nah perubahan apa yang terjadi pada kita? Berarti kita harus menghemat pengeluaran, menghemat segala kegiatan, menghemat makan kita misalnya. Nah itu sebagai suatu proses perubahan kehidupan gitu. Misalnya kalian anak kos begitu, karena kalian terlalu boros, akhirnya kalian tidak bisa membeli buku, atau karena kalian terlalu boros. Nah itu adalah suatu proses perubahan yang harus Tokoh yang keempat yang mendefinisikan sejarah yaitu Sartono Kartodirjo. Dikatakan bahwa sejarah itu dibatasi dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Kalau objektif itu menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan subjektif yaitu sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan yang melibatkan emosi begitu. Jadi kalau objektif itu menunjuk pada peristiwa itu sendiri. Misal peristiwa kecelakaan terjadi pada pukul 8 dengan korban 2 orang, semuanya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Nah itu adalah peristiwa objektif. Kalau subjektif itu adalah kan sudah ditulis oleh sejarawan, sudah melibatkan emosi sejarah. Contohnya misal nih saya menulis suatu sejarah tentang SMA Islam. Karena saya seorang guru di SMA Islam, saya melibatkan emosi saya. Misal saya melebih-lebihkan suatu fakta. Saya bilang bahwa SMA Islam itu kelasnya ada AC-nya. Itu kan suatu yang dilebih-lebihkan. Atau misal jalan menuju SMA Islam itu sudah sangat bagus. Jadi kata sangat bagus adalah kata sifat kan. Nah itu mencampurkan suatu emosi ke dalam tulisan yang saya buat gitu. Seharusnya kan tidak boleh dikatakan sangat bagus, tapi cukup katakan sudah bagus begitu. Jadi kalau sudah ditulis oleh sejarawan, nah sifat sejarahnya menjadi lebih subjektif. Artinya banyak fakta yang kemudian dicampurkan, banyak fakta yang kemudian dilebih-lebihkan. Ada yang dilebih-lebihkan tergantung dengan minat si penulis tersebut begitu. Kemudian yang terakhir ada dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, sejarah itu tidak ditulis berdasarkan apa yang kita amati saja, tapi dibuktikan kebenarannya. Misal kebenarannya bisa dibuktikan dari bukti tertulis. Bukti tertulis itu misal ada koran, majalah, atau buku terbitan, literatur lainnya, dan banyak lagi. Atau misal rekaman atau video yang sesuai dengan tahun tahun terjadinya peristiwa tersebut gitu. Jadi ketika menulis suatu sejarah itu disusun berdasarkan apa yang memang terjadi di lapangan, dengan dibuktikan dokumen-dokumen atau fakta yang terjadi begitu. Jadi tidak asal menulis sejarah kita suka ya kita tulis, tapi kita cuma menulis berdasarkan opini kita gitu. Nah itu langkah yang kurang tepat gitu. Nah, kesimpulannya pengertian sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Kalau misal ditambah lagi, dibuktikan berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada begitu. Jadi memang sejarah itu mempelajari masa lalu. Kalau misal ada yang bilang sejarah itu merupakan ilmu, isinya orang-orang yang susah move on gitu.
Susah move on kan berarti belum mengikhlaskannya, belum bisa belajar dari masa lalu. Tapi kalau ilmu sejarah itu sendiri, selain peristiwanya dipelajari, nah kita berusaha untuk mengikhlaskan peristiwa tersebut kan. Cara mengikhlaskannya adalah kita belajar dari masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu jangan sampai terjadi pada masa kini begitu. Kalau misal dicontohkan ya, yang relevan dengan apa yang terjadi saat ini, misalnya kan sampai hari ini masih terjadi pandemi COVID-19, dimana kemudian pemerintah mewajibkan semua warga negaranya untuk memakai masker ketika berkegiatan di luar gitu. Nah, itu kan salah satu contoh upaya yang dilakukan pemerintah. 2 tahun atau 10 tahun yang akan datang, peristiwa ini akan menjadi suatu sejarah dunia, bahkan sejarah dunia, dan akan dicatat dan kemudian dipelajari. Bagaimana cara menangani pandemi misalnya. Yang dipelajari dari sejarah itu adalah itu tadi, bagaimana supaya peristiwa ini tidak terulang, bagaimana cara menangani suatu pandemi, bagaimana mendisiplinkan warga negara supaya patuh terhadap peraturan pemerintah, bagaimana membiasakan warga negaranya supaya hidup sehat. Nah, itu tadi kalau misal kita contohkan dengan keadaan sekarang, manfaat mempelajari sejarah itu seperti itu. Kalau kita contohkan lagi, misal di tahun 1918, nah itu ada namanya flu Spanyol. Di sini flu Spanyol ini menjangkiti seluruh dunia juga. Nah, pada tahun tersebut virus itu masuk ke kota besar, terutama di Jawa. Kemudian menyebar ke seluruh Hindia Belanda atau Indonesia ya pada waktu itu. Kenapa bisa menyebar itu? Karena perhatian pemerintah itu juga belum fokus untuk penanganan penyakit-penyakit seperti flu Spanyol, karena pada waktu itu juga berbarengan dengan terjadinya penyakit kolera, pes, dan juga cacar gitu. Nah, dari adanya peristiwa flu Spanyol ini, itu harusnya kita semua itu bisa belajar bahwa pandemi ini tidak akan berakhir jika kita tidak taat terhadap protokol kesehatan begitu. Kita harus selalu menjaga kesehatannya supaya virus ini juga cepat berakhir. Nah, jadi dari sejarah masa lalu, sejarah flu Spanyol, kita bisa belajar tentang bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini gitu. Kalau kalian mau baca artikelnya, kalian bisa buka historia.id. Nah, di situ kalian bisa baca informasi mengenai apa itu flu Spanyol, bagaimana pencegahan dan juga cara mengatasinya, atau mungkin kalian penasaran dengan kolera, pes atau penyakit cacar di Indonesia pada masa kolonial. Nah, kalian bisa baca di historia.id. Selanjutnya adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, seperti yang sudah awal disampaikan, nah sejarah itu memiliki tiga unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dari semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian atau tulisan tentang suatu peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya umat manusia. Kemudian apa itu ruang? Nah, jadi peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu itu selalu berlangsung dalam suatu tempat tertentu. Nah, tempat tertentu itu yang dimaksud dengan ruang. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa
akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Adapun waktu akan menjadi batasan dalam setiap peristiwa yang terjadi atau dalam perjalanan hidup manusia gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Dari contoh ini itu bisa kita lihat Presiden pertama kita Bapak Soekarno dan juga di belakangnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta itu sedang membacakan teks proklamasi di depan rumah Insinyur Soekarno dengan alamat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Dengan pembacaan proklamasinya itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu terjadi ketika puasa Ramadan, juga bertepatan dengan puasa Ramadan, dan dibacakan pukul 10 disertai dengan adanya pengibaran bendera merah putih. Nah, sekarang kita identifikasi unsur manusia, ruang dan waktu dalam peristiwa ini. Jadi kalau dalam peristiwa ini unsur manusianya adalah Soekarno dan Hatta. Mengapa hanya dua orang ini? Karena dua orang ini merupakan tokoh sentral dalam membacakan teks proklamasi proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, ruang itu adalah tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian unsur waktunya, kapan terjadi peristiwa tersebut, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Kalau mau disebutkan pukulnya juga pukul 10 boleh gitu. Jadi unsur waktunya yang terpenting adalah tanggalnya. Nah, sekarang untuk menguji bagaimana pemahaman kalian mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, kita latihan dulu dengan ada suatu wacana tentang pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang pada 8 Desember 1941. Nah, peristiwa ini menandai Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Pasca serangan, Jepang dengan segera menyerang kawasan Asia yang masih dijajah oleh bangsa Barat, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia untuk sekarang ya. Pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda pada awal Januari 1942 di Ambon dan seluruh Maluku. Gerak cepat dari pasukan Jepang membuat mereka berhasil menguasai Tarakan di Kalimantan pada 12 Juni 1942. Setelah menguasai Tarakan, pertempuran pasukan Jepang selanjutnya tidak memakan waktu lama. Sasaran Jepang berikutnya adalah Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab di buku kalian adalah yang pertama, peristiwa apakah yang menjadi topik wacana di atas? Tadi sudah disebutkan juga ya. Nomor 2, dari wacana tersebut, hal-hal apa saja yang dapat disebut sebagai fakta sejarah? Fakta sejarah itu adalah fakta yang terbukti kebenarannya gitu. Jadi seperti fakta keras, misal tanggal-tanggal atau misal tokoh-tokoh. Nah, itu termasuk sebagai fakta sejarah. Fakta sejarah adalah apa yang benar-benar terjadi. Kalau misal tadi contohnya fakta sejarah dari proklamasi kemerdekaan, itu adalah proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan dibacakan di rumah beliau, kemudian terjadi pada tanggal sekian gitu. Nah, itu termasuk ke dalam fakta sejarah. Kemudian pertanyaan nomor 3, tuliskan kronologi singkat dari rangkaian peristiwa di atas dengan menggunakan konsep manusia, ruang, dan waktu. Jadi menulisnya sama seperti ketika tadi penjelasan tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, silakan dikerjakan ya. Kemudian ada penugasan mandiri. Penugasan mandiri ini
Pesan mandiri ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai pengertian sejarah. Tugasnya adalah membuat silsilah keluarga dan cerita tentang keluarga kalian. Nah, silsilahnya ini silakan boleh dihias sekreatif kalian. Boleh bentuk pohon, boleh bentuk bagan, atau bentuk apa lagi ya, pokoknya yang menggambarkan tentang silsilah keluarga kalian gitu. Mau dihias sekreatif kalian dengan menggunakan spidol warna-warni atau dengan menggunakan kertas yang ditempel-tempel, itu kebebasan untuk kalian ya. Kemudian penugasan dikerjakan dan dikirim ke guru yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, kelas, dan nama mapel. Nama mapelnya sejarah Indonesia. Kemudian tugas dikirim dapat berupa foto atau soft file. Soft filenya ini nanti untuk yang cerita tentang keluarga. Nah, format soft filenya itu boleh doc, boleh docx, boleh PDF begitu. Nah, kalau untuk yang silsilah itu dikirimkan berupa foto, atau mau dikirimkan foto semua itu tidak masalah, yang penting dikirimkan ke guru yang bersangkutan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi cara berpikir sejarah. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan ataupun hal yang menyinggung kalian. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Saya berpesan tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, disiplin dalam belajar, seimbang dalam bermain dan juga belajar. Saya berharap kita bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka di kelas ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.